Oke, yuk. Pagi Hanif. Yuk kita belajar peluang ya hari ini adik-adik ya. Pagi Kak. Iya. Oke. Nah, peluang apa itu kira-kira yang ada di benak kalian tentang pengertian peluang? Ngomongin apa sih kita nanti peluang tuh? Gak usah secara matematika dulu, secara umum aja. Kira-kira pengertian bahasa peluang tuh apa sih? Pagi Bianca. Pagi Kak. Iya. Apa sih yang ada di benak adik-adik semua tentang peluang? Kesempatan Pak. Kesempatan. Betul, peluang itu selalu ngomongin kesempatan ya. Kesempatan biasanya datang sekali atau dua kali? Sekali. Sekali ya. Biasanya sekali ya, jarang ada peluang yang repeat order gitu ya. Iya. Berulang gitu ya. Kecuali nanti dalam matematika ada aja beberapa peluang-peluang yang bisa disetting. Maksudnya sesuai dengan keinginan kita ya. Gitu. Nah, kadang di matematika itu kompleks soalnya gitu ya. Nah, termasuk di peluang nanti kita akan lihat beberapa kesempatan-kesempatan yang kompleks. Tapi kita belajar dulu dan dasarnya ya. Pagi Grace. Oh ya guys, adik-adik tolong open cam ya. Selama semester 2 kita sudah sepakat kemarin. Yuk kita open cam. Thank you Bianca sudah open cam. Dan buat teman-teman yang lain boleh open cam ya. Karena Lampung juga sudah open cam. Yuk. Nah sekarang kita belajar apa sih nanti di peluang? Nah ini dia yang akan kita pelajari. Pertama kita akan belajar pengertiannya. Lalu kita belajar tentang kaidah pencacahan. Apa itu pencacahan? Nanti kita belajar cara membuat pencacahan atau memilah-pilah gitu ya, memilah-milah dari suatu kejadian. Lalu kita belajar aturan tempat pengisian tersedia, lalu permutasi, kombinasi. Nah, kalau binomial atau peluang suatu kejadian ini nanti kita akan lihat apakah waktunya sempat atau enggak ya. Sama belajar nanti teknik pengambilan sampel. Ini yang akan kita pelajari di peluang. Ya, jadi banyak hal nanti di peluang. Ini sengaja Kak Banda taruh di akhir di semester 2 buat kelas 12 karena kalau di kelas di semester 1 nanti panjang banget. Banyak ngabisin waktu nanti ya. Ini sebagai penutup materi di kelas 12 nanti ya. Kalaupun nanti misalkan materinya udah habis, kita mau review-review materi yang sebelum-sebelumnya juga oke ya. Jadi yang penting materinya beres dulu. Nanti kalian mau review yang mana bebas selama materi kelas 12 sudah beres ya. Jangan lupa kabarnya titip pesan siapkan buku-buku soal-soal untuk kalian menempuh ujian SNBT ataupun ujian masuk kuliah lainnya. Banyak, nggak harus beli yang baru, banyak buku-buku bekas juga buat di Bandung tuh. Kalau kalian mau cari, ada namanya di daerah Palasari. Ya. Jadi kalian bisa cari buku-buku bekas yang soal-soal. Kabar suka ke sana, cari buku-buku yang nggak ada lagi penerbitnya, harus cari buku yang versi lama, suka ke sana. Gitu. Pagi Maxwell, pagi tadi siapa ya? Felix Jefferson, Felix Fernando. Yang baru masuk ya. Yo. Oke, yuk ini yang mau kita pelajari di peluang. Sekarang kita bakal belajar dulu pengertiannya ya. Pengertian peluang. Kayaknya ini pada terkecoh dengan link yang baru ya. Link yang lama udah nggak bisa dipakai lagi deh karena itu error. Jadi kabar harus perbaiki tadi malam. Ganti link lagi. Nah ini dia peluang. Peluang itu merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak muncul. Jadi ada probabilitas di sini ya. Probabilitas itu ngomongin kemungkinan muncul atau tidak muncul. Ya. Jadi bisa muncul atau tidak muncul suatu kejadian atau peristiwa. Pagi Musyafa. Oke, jadi ini pengertian dasar tentang peluang. Nah, dari sini nanti kita akan berangkat mengenal kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi. Jadi tidak selalu nanti yang ditanyakan adalah yang muncul. Ya. Jadi probabilitas. Hidup kita penuh dengan probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan. Ya. Makanya di matematika itu selalu diarahkan apa yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya.
Banyak peluang-peluang yang muncul, tapi apakah itu memungkinkan untuk kita raih atau enggak? Ya. Probabilitasnya seberapa besar, berapa persen gitu ya. Oke, silakan dicatat kalau perlu, kalau sudah kita mau next. Kalau sudah kasih jempolnya ya adik-adik ya, seperti biasa ya. Kalau yang punya buku panduan silakan dibuka bukunya. Nah, tadi yang Kak Bandar bilang peluang itu ngomongin probabilitas, jadi ngomongin kemungkinan ya. Nah, di dalam peluang akan ada namanya ruang sampel. Akan ada namanya ruang sampel. Ya, ruang sampel. Jadi setiap peluang nanti akan ada namanya ruang sampel. Seberapa banyak ruang sampelnya tergantung sampelnya dari apa. Ya, bisa dari biasanya kebanyakan dari dadu, dari kartu remi gitu ya, atau kartu domino gitu. Atau mungkin juga dari pengambilan bola. Ada beberapa jenis dalam peluang yang harus kita kenal ruang sampelnya ya. Nah, ruang sampel ini menentukan seberapa besar probabilitas antara yang muncul dengan ruang sampelnya. Ya. Ruang sampel menentukan nanti seberapa besar probabilitas dari sebuah peluang. Nangkap ya? Aman? Kalau Kak Bandar kecepatan tolong kasih tahu, kalau kelambatan juga tolong kasih tahu. Ya. Sudah dicatat yang ini? Ya. Oke, ya. Nah, ini dia ruang sampel. Apa sih ruang sampel? Nah, ruang sampel itu himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin. Ya, ruang sampel itu berisi semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Right? Ruang sampel biasanya disimbolkan dengan S, gitu ya. Nah, di sebelahnya ada contoh nih. Sebuah percobaan mengambil satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai 6. Jadi ada 6 kartu. Nah, kita mau lakukan percobaan mengambil sebuah kartu. Ya, maka ruang sampel dari 6 kartu tersebut adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa, ini adalah penulisan bentuk himpunan. Ruang sampel itu adalah bentuk himpunan. Ya, ruang sampel itu bentuk himpunan. Maka penulisannya wajib seperti dengan himpunan. Gimana, Felix? Kalau S itu variabel doang, nggak, Pak? S itu simbolnya, simbol dari simbol. ruang sampel. Iya. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Ya. Maka kalau S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyaknya ruang sampel itu atau disebut juga dengan NS, ada berapa? Banyaknya ruang sampel ada berapa? 1, 2, 3, 6. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya atau banyaknya anggota himpunan ruang sampel tersebut ada 6. Ya, tadi ada 6 kartu. Masing-masing kartu diberi nomor 1 sampai 6. Ya. 1 sampai 6 berarti kan ada 6 ruang sampel, ada 6 anggota ruang sampel ya. Oke, nanti dari 6 ini akan diambil satu kartu. Sesuai dengan contoh yang ada tertera di layar ya. Suatu percobaan mengambil satu buah kartu dari 6 buah kartu. Oke? Clear ya? Jadi ada 6 yang akan sebagai peluangnya. Tapi hanya satu nanti yang akan muncul. Gitu ya. Ruang sampel ngomongin semua yang akan memungkinkan untuk dimunculkan. Tapi peluang itu akan mengambil salah satu dari ruang sampel tersebut. Ya, probabilitasnya seberapa besar. Ya. Oke. Nah, dari sini maka kita bisa coba menggambarkan sekilas. Kira-kira peluangnya seberapa besar sih? Kalau satu buah kartu diambil dari 6 buah kartu. Oke, satu buah ini menyatakan
sebuah kartu yang yang akan muncul. Nah, biasanya karena yang diambil hanya satu buah, ini akan disebut dengan NA. NA tadi sudah ada NS ya. NA itu istilahnya kartu yang akan muncul. Karena satu buah, maka NA-nya 1. Oke. Beda nanti kalau misalkan diambilnya adalah 2 buah kartu. Oke. Kalau 2 buah kartu, maka NA-nya jadi 2. Sampai sini dipahami dulu coba. Gimana, Fel? Berarti kalau N itu jumlah, kalau A Iya. itu berarti, Peluangnya. peluangnya. A Iya. ya. Jadi nanti akan ada simbol biasanya di peluang tuh notasinya biasanya PA atau peluang dari sebuah kejadian. Oh, kalau Ya, A berarti ini nanti kejadian. konsepnya kita ke situ. Oke, jadi peluang dari sebuah kejadian A, lalu banyaknya kartu yang akan diambil itu disebut dengan NA. N itu selalu menggambarkan di matematika adalah sebuah bilangan yang menentukan banyak atau jumlah. Ya. Oke. Karena NA-nya tadi 1 dan NS-nya 6, sebuah peluang A itu disebut dengan atau dinotasikan dengan konsep dasar ini. NA per NS. Kabarnya sengaja masuk singgung-singgung dikit karena sudah ada contohnya. Nanti lebih dalam kita akan bahas ini. Jadi sebuah peluang sederhana, untuk ini masih peluang sederhana ya, itu dikonsepkan dengan NA per NS. NA itu berapa banyak yang akan diambil, NS-nya tadi adalah berapa banyak ruang sampelnya. Sampai sini clear ya? Paham nggak adik-adik? Nah, kenapa ya dinotasinya tuh NA, apa ada artinya gitu? Kenapa nggak NB, NC? Bebas saja sih. Kalau mau pakai itu peluang di kejadian biasanya lebih sering pakai notasi A. Oke. Peluang di iya. Bebas kalau kalian mau pakai PP atau PM gitu. It's okay, nggak masalah. Itu sekedar. Tapi kalau untuk ruang sampel itu selalu paten pakai NS. Pakai S ya. Nah, Indonesia tuh kadang apa ya? Kita kan banyak serapan-serapan dari luar ya. Gitu. Jadi banyak terpengaruh kayak kita pembelajaran dari luar, kita ikutin notasi sebuah A atau S atau B. Nah, itu biasanya kita terbawa dengan itu. Jadi kita belum bisa membuat sebuah konsep yang benar-benar baku dari Indonesia sendiri. Oke. Ya. Nah, kalau konsep peluang itu NA per NS, maka kalau satu buah kartu kira-kira peluangnya berapa yang diambil? Enam. 1 per 6. Iya, NA-nya kan 1 ya. NS-nya kan 6 ya. Maka PA-nya berarti berarti NA-nya kan tadi 1 nih. Karena 1 buah kartu ya. NS-nya 6. Ini kalau 1 buah kartu. Ya. Kalau 1 buah kartu. Jadi peluang pengambilan 1 buah kartu dari 6 kartu yang diberi nomor 1 sampai 6 itu adalah 1 per 6. Peluang. Tipis ya. Peluangnya kecil banget ya. Semakin banyak ruang sampelnya dan semakin sedikit sampel yang diambil, itu peluangnya semakin kecil. Ya. Itu berhubungan garis lurus ya. Semakin banyak ruang sampelnya, semakin sedikit sampel yang diambil, maka peluangnya semakin kecil juga. Semakin sedikit sampelnya, ruang sampelnya, dan semakin banyak yang akan diambil, maka peluangnya semakin besar. Contohnya, kalian nanti misalkan mau UTBK atau masuk perguruan tinggi, atau PTN lah ya. PTN biasanya banyak penentuan kursi-kursinya.
Misalkan satu jurusan di sebuah kampus itu 480 yang diterima. 480 orang. Sementara yang mendaftar di jurusan tersebut itu bisa mungkin 1.500 atau 1.600. Maka satu kursi diperebutkan oleh 4 orang sekitar ya. Satu kursi loh. Satu kursi diperebutkan oleh 4 orang. Peluangnya tipis kan? Kecil banget gitu. Makanya coba cari jurusan yang peminatnya nggak terlalu banyak, tapi itu kalian suka. Semakin sedikit peminatnya dari jurusan tersebut, maka peluang kalian untuk masuk itu semakin besar. Nangkep ya? Kebayang kalau misalkan yang dibutuhkan cuma 50 siswa, tapi yang mendaftar cuma 30 siswa untuk satu jurusan. Sudah otomatis ya kalau Kak Bandar bilang, yang 30 ini diterima dan masih ada 20 orang yang akan dicari lagi untuk satu jurusan. Sering terjadi ini peluangnya kalau kalian nanti berminat untuk ngambil PNS. Nah, kalian harus bisa lihat formasi mana sih yang orang sedikit banget suka di situ. Semakin sedikit formasi yang dibutuhkan dan kalian memang bagian dari salah satu formasi yang dibutuhkan tersebut, itu akan punya peluang besar untuk kalian bisa masuk di situ. Ya. Jadi mulai di konsep sekarang mau jadi apa? Mau kuliah kah atau kalian mau kerja atau kalian mau berwirausaha? Itu ngomongin peluang nanti kalian di masa depan. Ya. Next. Kalau ini tadi satu buah kartu. Kalau misalkan 2 buah kartu yang diambil. Berarti NA-nya bukan 1 kan? NA-nya tadi 2. 2/6. Nah, karena 2/6 masih bisa disederhanakan lagi, kira-kira berapa peluang? Sederhanakan pecahan dari 2/6 berapa? 1/3. 1/3, good. Keren, thank you Felix dan Hanif. 1/3 ya. Ini dia. Semakin banyak sampel yang diambil, maka peluangnya semakin mendekati ke angka 1. Ya. Nangkep ya? NS-nya nggak berubah, NS-nya tetap segitu. Ya. NS-nya nggak dirubah, tapi yang dirubah adalah pengambilannya berapa banyak. Oke, clear ya? Muka-mukanya serius nih, Kak Bandar suka serius dan bingung. Tegang mukanya. Hal baru nih kalau ya buat Rana Lampung kayaknya ya. Tapi buat yang pewaris bangsa santai mukanya pelan. Santainya juga bingung ya. Apalagi mau siapa santai bang. Yuk lanjut ya. Oke, ini udah dicatat ya. Jadi ada 2 perbandingan kalau NA-nya 1 dan NA-nya 2 udah dicatat ya. Beda peluangnya kelihatan nampak di situ. Kalau mau dicatat dulu catat, kalau enggak kita kalau udah sudah kita lanjut. Pagi Michelle. Oke. Kayaknya banyak yang ini ya, kedistrak karena linknya baru ya, kaget ya. Oke. Kalau udah kasih jempolnya ya adik-adik ya, kita mau lanjut ke yang berikut. Felix sudah? Iya sudah. Oke. Yuk lanjut ya. Oke, sekarang kita belajar apa itu kaidah pencacahan. Ya. Ada satu ilustrasi yang Kak Bandar kasih. Di sini ada misalkan tersedia 3 buah huruf. Ada 3 buah huruf. Hurufnya adalah A, B, dan C. Nah, dari ketiga huruf ini akan dibentuk susunan huruf yang terdiri atas ketiga huruf tersebut. Nah, kira-kira ada berapa banyak susunan yang bisa dibentuk kalau urutannya diperhatikan, ada syaratnya. Kalau urutannya diperhatikan. Ya, jadi ada 3 huruf, mau dibentuk susunan huruf dari ketiga huruf tersebut. Nah, kalau urutannya diperhatikan, berapa banyak sih susunan yang bisa dibentuk? Nah, kalau kita pakai cara biasa, itu akan lama ya, tapi akan menolong kalau kita pakai namanya kaidah pencacahan atau
counting rules. Ini akan sangat menolong kaidah pencacahan untuk kira-kira ada berapa banyak? Bisa nggak kalian abstrak? Bisa bayangin nggak? Bisa berapa banyak? 6, Kak. 6. Yang lain? 6/27. 6/27. Wow, ada pernya. Good. Lanjut. Yang lain? Kalau lo Felix, pikiran kayak 3 kuadrat gitu, Pak, 9. 9. 3 Salah kuadrat. sih. Good. Nggak apa-apa. Ini kan nggak ada benar salah ya. Ini yang ada di imajinasi sekalian seperti apa kira-kira? Ada lagi yang lain? Kira-kira berapa sih yang bisa dibentuk kalau urutannya diperhatikan? Oke. Ada yang mau coba jawab lagi? Nggak apa-apa salah. Nggak selalu harus benar ya. Salah itu biasa kalau dalam belajar. 3/6 mungkin. 3/6. Oke. Lanjut, yang lain? Ayo, dari Musyafa dulu berarti yang jawabnya 6. Gimana Mus polanya Mus? Jadi kita pikirin huruf pertama dulu. Kan disusun berarti A, B, C ya kan? Oke, kita Oke, udah dapat tahan. susunan pertama. Iya. Nah, kita simpan A-nya di yang pertama. Kemungkinan ABC apa ya? lagi yang bisa kita dapat? Mm-mm. Selain A, B, C, A, C, B. Ya kan? ACB. Oke. Ada lagi kemungkinan? Nggak ada. Nggak ada A beres ya? Ya, kita taruh Oke. huruf lain di depan, yaitu adalah Iya. huruf B. B, Nah, kemungkinannya apa aja? B, A, C. BAC, Kemudian apa lagi? B, C, A. BCA Bang ya. Iya. Lanjut. Ada lagi kemungkinan? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Sekarang kita taruh C-nya di depan. C-nya. Kemungkinan apa yang pertama? CAB. CAB, Kemudian CBA. CBA. 6. Nah, ini dibolak-balik mentok segini ya, nggak bisa lagi ya. Oke. Nah, dari 3 huruf ini akan membentuk sebuah 6 buah kaidah pencacahan ya. Counting rules-nya seperti ini. Ya. Jadi kaidah pencacahan atau counting rules ini nggak selalu ngomongin berapa peluangnya. Oke. Tapi seberapa banyak nanti sampel yang bisa terjadi. Ini termasuk ngomongin juga nanti kita ngomongin ruang sampelnya. Ya. Contoh misalkan Kak Bandar pakai contoh lain ya. Misalkan ada 2 buah dadu. 2 dadu. 1 dadu ada berapa mata? Atau nggak usah 2 dadu deh. 2 dadu kebanyakan. Kita ngomongin 2 koin. Ada yang pernah lihat koin di sini, koin mata uang? Ya, sering ya. Kak Bandar sering nyimpen koin. Gitu. Karena kalau nggak ada koin suka susah nanti ya buat bayar parkir dan lain-lain. Oke, koin. 1 koin itu kan ada ini ya. 1 koin itu kan ada 2 sisi ya. Sisi yang pertama biasanya apa? Angka. Gambar, Gambar dan angka ya. Oke. Karena ada 2 koin, maka ini akan ada 2 konsep ya. Disatukan gitu ya. Yang pertama bisa pilihannya angka dan angka. Ya kan? Kemungkinan pertama bisa angka dan angka kan kalau dilempar gitu ya. Lalu kemungkinan kedua itu adalah apa? Ini sama seperti yang Mustafa setting tadi. Angka dan gambar bisa juga kan? Lalu bisa juga urutannya jadi gambar dan angka, kemudian gambar dan gambar. Nah, inilah yang dimaksud dengan kaidah pencacahan. Ya. Kita bisa mengilustrasikan kira-kira berapa banyak sih kemungkinan yang bisa muncul. Ya.
Bianca sambil ngopi tuh enak. Nas gimana, Nas? Ini kayak yang pencocokan DNA bukan DNA RNA buat biologi yang Hampir itu mirip loh. sih, Nas. Iya, Iya kan? hampir mirip sih. Iya, hampir mirip. Jadi bisa dipakai juga konsep peluang di pencocokan mRNA atau DNA. Udah belajar itu ya? Udah Kak. Atau bisa juga kayak ini, apa? Pencocokan, misalkan kayak biologi, satu lagi pelajaran apa ya? Misalkan biji dan bunga apa itu, Kak Badar pernah belajar itu? Cuman lupa. Persilangan. Persilangan, betul. Genotip gitu ya Pak. Iya, genotip. Nah, istilah itu yang udah Kak Badar lupa. Genotip. Kak Badar dulu bagusnya cuma di pencernaan doang, belajar biologi. Setelah itu nggak tahu lagi. Ya, jadi ini kaidah pencacahannya seperti ini gambarannya. Dan ini nanti akan ketemu beberapa konsep. Nah, yang cukup sulit ketika nanti ada dua buah, semakin banyak sampelnya nanti akan makin banyak juga kaidah pencacahan. Contohnya kalau dua kartu remi. Dalam matematika satu kartu remi itu dihitung 52. Jokernya nggak dihitung. Ya. Jokernya nggak dihitung. Kan yang pernah main kartu remi siapa di sini? Tahu lah ya, ada joker ya. Joker itu kan bisa menyelamatkan siapapun gitu ya. Oke, jadi jokernya nggak dihitung. Yang dihitung hanya dari as sampai king aja. Oke, dari as ke king 13 betul kan? Betul, Kak. Betul ya? Ya. Iya, Betul ya? mana? 13 atau 12 sih? As 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack, Moe King. 13 ya? Wah, kita main ini nih. Main apa namanya? Dulu zaman Kak Bandar familiar tuh main apa sih? Aduh lupa. Kalau dia ini full house segala macam apa? Poker. Poker. Kak Bandar dulu main poker di Facebook sampai punya koin bisa dijual-jual jadi duit. Oke, sekarang udah lupa main poker gimana. Oke, itu ya kaidah pencacahan, mau dicatat dulu silakan. Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ya, ini masih dasar tentang peluang ya, belum yang berat-berat. Ya. Felix gimana? Oh ya Pak, kalau peluang tuh ada berhubungan sama faktorial nggak sih? Nanti faktorial nanti kita ngomongin faktorial itu nanti di permutasi atau kombinasi. Ya, nanti cara faktorial gampang. Perkalian faktorial ya, itu nanti kita bahas di situ. Biasanya dikombinasi sih, kita ngomongin kombinasi nanti pakai faktorial. Faktorial itu kan tanda seru begini ya, kalau nggak salah ya. Iya. Misalkan ada 5 faktorial. Nah ini kan pengertian orang kan 5 gitu kan. Kalau bahasa Indonesia kan tanda seru itu menegaskan. Padahal dalam matematika 5 faktorial itu maksudnya gini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti ya kita bahas itu ya. Kita kupas sedikit tentang apa itu faktorial. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tanda seru itu kan penegasan, harus gitu ya. Sebuah kalimat perintah harus pakai tanda seru. Kak, kalau yang urutan ABC tadi berarti bisa rumusnya itu jadi 3 kali 2 kali 1 ya? Gimana? Yang urutan ABC tadi kan sampelnya ada 6. 6. Itu dapatnya dari 3 faktorial kan? Dari 3 kali 2 kali 1? Betul. Betul. Belum kabar terbuka sengaja nanti kalau itu nanti jadi apa ya? Jadi rancu nanti. Maksudnya rancu? Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa, Bos. Keren, nggak apa-apa. It's okay. Nah, gitu ya. Jadi ini sedikit tentang faktorial. Nanti adik-adik biar nggak kaget. Senang nih lihat muka-muka dari Ranah Lampung bingung, serius gitu ya.
Oke, next ya, kita lanjut ya. Oke, ya. Nah, kaidah pencacahan itu aturan untuk menghitung banyak cara yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Jadi kayak tadi ya, ada berapa cara sih yang bisa kita ini. Nah, kaidah pencacahan itu ada 3 metode. Yang pertama, aturan pengisian tempat, seperti yang tadi itu namanya aturan pengisian tempat. Ya, contohnya tadi 2 koin, angka, gambar, angka, gambar. Ini namanya aturan pengisian tempat seperti ini bayangannya. Ya, bayangannya seperti ini. Yang pertama, angka dan angka, lalu angka dan gambar, lalu gambar dan angka, gambar dan gambar. Ini aturan pengisian tempat seperti ini contohnya. Ya. Ini konsep lama tentang peluang. Kalau ngerjain begini bisa habis waktu, gitu ya. Nanti yang akan menolong adalah permutasi dan kombinasi lebih cepat. Ya, ini konsep lama. Lama banget, udah dari pertama ditemuin peluang itu konsepnya pakai begini. Berkembang bisa permutasi, bisa kombinasi. Ya. Lalu yang kedua permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Nah, ini nanti kombinasi yang akan banyak gunakan tadi, faktorial ya. Yang perlu silakan dicatat dulu, kalau sudah kita lanjut. Oke, udah ya? Ya, lanjut ya. Nif gimana nih? Nggak mirip ini tabel genotype. Iya, mirip. Mirip banget. Mirip. Dan itu lebih kompleks ya kalau genotip ya. Oke, lanjut ya. Sip. Sekarang kita belajar aturan perkalian. Nah, kalau ada N buah, N itu ngomongin banyaknya ya, banyaknya tempat tersedia dengan K1, itu berarti banyak cara berbeda untuk mengisi tempat pertama. K2-nya banyak cara berbeda untuk mengisi tempat kedua. Dan seterusnya, sampai ketemu KN. N-nya berapa tergantung nanti banyak ininya ya, pencacahannya berapa kali. Jadi ada banyak cara untuk mengisi tempat tersebut dengan cara ini, K1 kali K2 sampai KN. Ini nggak terlalu sering dipakai, karena ini udah konsep lama. Nanti kita fokusnya kepada yang permutasi dan kombinasi. Ya. Ini cara lama banget. Ya. Next. Nah, untuk memahami aturan perkalian kita boleh pakai ilustrasi ini. Ada seorang namanya Chandra mau berpergian dari kota A ke kota C. Oke? Dari kota A ke kota B itu ada 2 jalan. Ingat, Chandra mau dari kota A ke kota C. Dari kota A ke kota B ada 2 jalan. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Ilustrasinya Kak Bandar buat begitu. Kira-kira dia bisa punya pola berapa sih? Cara yang bisa ditempuh oleh Chandra kira-kira apa? Berapa banyak? Nah, kita main game sederhana ya. Ingat, dari kota A ke kota C. Nah, tapi dari kota A ke kota B ada pilihan 2 jalan. Dari kota B ke kota C bisa 3 jalan. Kalau pakai faktorial asa nggak mungkin dapat. Nggak mungkin. Ini main logik aja. Kalau nggak salah bisa pakai matriks ya Pak? Matriks nggak selalu. Nanti jatuhnya matriksnya jadi perkalian jatuhnya kalau gitu. Ada 6, Kak. 6. Pertama gimana Mus polanya? Ya kita pikirin aja. Katakan kita atau Chandra dari kota A ke kota B pakai kita misalkan dia pakai jalan pertama. Jalan pertama. Terus kemudian ada 3 kemungkinan kan.
Oke, berarti udah dapat kemungkinannya adalah 1,3, 1,4 atau 1,5. Oke. Nah, sama aja dengan yang jalan keduanya. Mm. Katakan di awalnya kita pakai jalan yang kedua, bukan jalan pertama. Mm. Nah, sama kan? Bisa dari 2 itu bisa 23, 24, 25. Nah, udah tinggal ditambahin. Jadi 6. Oke, yang lain? Logikamu siapa begitu? Yang lain gimana? Kalau pakai kombinasi bisa nggak, Kak? Enggak ya? Kombinasi enggak belum. Oke. Ini masih yang sederhana, Nas. Ayo, yang lain dari Rona Lampung ada masukan? Ada mau jawab? Ini logika dasar ya, kalau kita nanti salah satu tes CPNS itu begini nih, untuk banyak pemahaman logika yang begini. Kalau kalian berminat tes CPNS. Termasuk masalah literasi numerasi nanti buat uji kesetaraan tuh banyak soalnya bentuknya begini. Ini berapa nih? Sama kan? 6 ya? Iya. Oke. Yang lain? Nasya berapa, Nas? Masih mikir, Kak. Kayaknya Masih belum. mikir. Oke. Rachel berapa, Cal? Aku sama aja sih, Kak. Kayak 6 dari ya? jalan 1, terus lewat B ke C kan, 3, 4, 5, terus jalan Oke. kedua lewat 3, 4, 5 juga. Oke. Dari Rana Lampung deh, kita dengar suaranya. Gimana, Rana Lampung? Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Biasa belajar masalah dulu, gak apa-apa. Ayo, gimana? Gak apa-apa, jangan malu-malu, yuk. Dari yang ada di benak kalian apa tuh? 6 ya? Fix ya, 6 ya? 6 ya? Oke. Jadi jalurnya dari A ke B bisa jalur pertama boleh, tapi dari jalur pertama itu bisa nyebar ke 3 cara ya. Lalu dari jalur 2 juga mau ke B ke C-nya sama 3 cara. Jadi total ada 6 jalan. Gimana, Fel? Kalau ini baru jalur pergi ya. Baru jalur pergi. Kalau kita Iya. ada jalur pulangnya gitu bisa pakai kombinasi nggak? Jalur pulang hampir bisa dipakai kombinasi. Oh, Jalur pulangnya lebih banyak kompleks ya. iya. Tapi sama sih, 3, 1, 2, 3, 1, 2 sama sih. Bakal 6 juga jatuh. Ya, Jalur pulang. Ya kan? Mau dari 5, 4, 3 dulu berangkat pulangnya, terus pulang lagi lanjut 2 atau 1 sama aja, tetap aja. Iya. Oke, sip. Terpecahkan ya. Ini soal sederhana. Sederhana tapi banyak jebakan. Nah, jadi total ada 6 cara. Kota A ke kota B-nya 2 cara, kota B ke kotanya itu 3 cara. Maka caranya ada 6 cara di sini ya. Tinggal dikalikan aja. Oke. Aman sampai di sini? Aman ya? Yuk. Nah, sekarang kita masuk sedikit tentang permutasi. Nah, sebelum masuk permutasi sama kombinasi, kita bahas dulu tentang faktorial yang tadi kita singgung ya. Nah, lambangnya pakai tanda seru begini. Ini tanda faktorial. Ya. Nah, dalam faktorial berlaku aturan begini. Misalkan n faktorial. Maka yang pertama berlaku adalah n dikali n-1 dikali n-2, n-3 dikali 3, 2, 1. Begitu ya. Contohnya gimana? Kalau misalkan Kak Bandar punya bilangan 6 faktorial. Maka kalau kita ikutin kan, n-nya kan 6 ya. Berarti 6 dikali 6 kurang 1 dikali 6 kurang 2 dikali 6 kurang 3 lalu dikali 6 kurang 4 dikali 6 kurang 5. Kak, kok 6 kurang 6 nggak masuk? Kalau dikali 6 kurang 6 kan 0, maka hasilnya akan 0 juga. Gitu ya. Jadi stop sampai dia
selisihnya 1. Ya. Maka 6 faktorial itu sama aja dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu. Ya, tinggal dikalikan aja. 6 kali 5, 30 kali 4, terus 20, 360, 720 berarti. Maka nilai dari 6 faktorial itu adalah 720. Ya. Buat yang sudah expert sih nggak perlu lagi pakai N dikali N-1. Oke. Yang Rana Lampung juga udah oke ya? Udah tahu ya tentang faktorial ya? Keren, Pak Dharma udah ngajarin. Sip. Itu aja. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Jadi kita akan masuk komputasi minggu depan ya. Yang penting prinsip dasar peluangnya kita sudah paham ya. Yuk, sekarang Ada kita... Gimana? Buat nanya nggak, Kak? Gimana? Ada waktu buat nanya nggak? Boleh, silakan, Mus. Mau nanya Kenapa apa, Mus? 0 faktorial itu 1 bukan 0? 0 faktorial kenapa 1? Menarik tuh. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kenapa 0 faktorial 1? Why? Ayo. Nah, bener udah tahu jawabannya. Kenapa? Nah, gimana, Nas? Aku ngasal aja ya. Aku Nah. ngasal aja ya. Karena mirip kayak logaritma. Ngasal. Mirip kayak logaritma, berarti 0 pangkat 0, everything dipangkatkan 0, always 1 gitu ya. Selalu 1. Ayo Grace, gimana Grace? Kenapa 0 faktorial 1 Grace? Grace, kenapa Grace? 0 faktorial 1. Nanti kalau kabar ada yang jawab nggak seru. Atau mau jadi PR Mus buat teman-teman Mus? Boleh. Boleh. Cari ya, Oh, itu kenapa? karena kemungkinan ya? Enggak. Nantilah. Jangan dijawab sekarang. Cari ya. Nanti Selasa kita bahas kenapa 0 faktorial itu 1. Rachel udah mau jawab, Cel. Mau jawab nggak? Enggak. Oke. Bianca kayaknya mau jawab. Mikir dulu gitu. Enggak ya, Bi? Oke, ya udah. PR ya, kenapa 0 faktorial 1 kita Selasa kita bahas. Kita akan keluarkan, boleh tanya ChatGPT boleh tanya siapa yang kasih soal boleh. Selasa atau Senin, Oke. Pak? Selasa dong, kan kita Selasa Rabu. Oh ya. Ya kan? Oke, kelas kita kan Selasa Rabu ya. Felix mau jawab nggak? Kenapa 0 faktorial 1? Nggak tahu, Pak. Belum ya? Belum tahu ya? Oke. PR ya. Buat Rana Lampung juga cari tahu ya kenapa 0 faktorial 1. Ya. Oke, yuk kita absen yuk. Yang lain silakan open cam. Ini udah ada beberapa yang open cam. Kita mau absen yuk. Oke. Udah ini aja yang open cam nih. Ada lagi nggak? 3, 2, 1. Kamera aku agak lama sih Kak, kayaknya nggak bisa. Oke, thank you Nas, nggak apa-apa. Thank you adik-adik, sampai ketemu lagi hari Selasa. Jangan lupa ada tugas dari siapa ya. Oke. Makasih Kak Bana. Oke, Kak. sama-sama. Makasih, Kak. Yuk, bye-bye. Yuk, thank you. Yuk, Makasih, Pak. yuk, thank you adik-adik. Thank you Rana Lampung. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bye-bye. Pak. Yuk, iya.